Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, ini judulnya, saya diberi judul ini, sosialisasi sekaligus ini cara ngatur strategi untuk lolos pendanaan. Ada dannya ini, ada dua yang diminta Pak Andreas, dan lolos PIMNAS. Kalau dan itu dua-duanya harus terjadi Pak Andreas ya, didanai dan Oke, lolos Pak. PIMNAS. Baik, oke. Ini sengaja yang apa kreativitas itu saya bold biru ya. Karena ini judulnya cukup berat juga. Ada lolos PIMNAS juga. Memang kalau bisa intinya bisa sampai lolos PIMNAS itu sudah barang tentu mesti harus didanai dulu ya. Nah, untuk bisa mencapai ke sana itu bobot utamanya itu adalah tentang kreativitasnya setinggi apa. Jadi sesuai dengan namanya program kreativitas, jadi penekanannya pada unsur kreativitas mahasiswa itu. Sebagus apa, setinggi apa. Dan ada lanjutannya lagi kreativitasnya itu. Tidak sekedar bentuk kreativitas, mencari kebaruan gitu, atau membuat sesuatu yang baru, tidak seperti itu. Tapi kreativitas yang berbasis iptek masing-masing mahasiswa itu. Ini ciri khas PKN ya. Kalau kreativitasnya tinggi, keterlibatan iptek dalam yang dipakai untuk mengkonstruksikan karyanya itu bagus ya, pasti mudah untuk didanai. Dan peluang lolos PIMNASnya juga sangat tinggi ya. Ya, nanti kalau kita perhatikan selama ini yang lolos PIMNAS itu ya memang ini ya, iptek yang dipakai untuk membuat karyanya itu memang cukup tinggi sesuai dengan bidang masing-masing tim itu. Nah, mohon maaf ini karena apa pedoman PKN untuk tahun 2025 itu belum dipublish ya. Ini masih saya pakai pedoman tahun 2024. Jadi eh, dan saya kira mungkin adik-adik dan Bapak Ibu sudah paham semuanya bahwa kita insya Allah jumlah bidang PKM juga nggak berubah juga, ada 10, mulai PKM riset dari eksakta, riset sosial, PKM kewirausahaan, PM, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif, gagasan futuristik, sampai PKM artikel ilmiah. Ini insya Allah nggak berubah di tahun 2025. Ya. Ya, karena belum dipublish kayaknya masih nunggu karena ada ini kali ya penyesuaian anggaran. Mungkin nunggu dok itu. Tapi ya hampir ya sudah selesai sebetulnya pedomannya. Tinggal mungkin kalau ada penyesuaian anggaran dikit-dikit menyesuaikan itu. Insya Allah ini ada 10 ini nggak berubah kalau nggak ada permintaan-permintaan khusus gitu ya. Dan ada sedikit namun fatal juga perubahan pedoman di tahun 2025 yang sangat beda dengan tahun 2024. Ya, karena ini belum dipublish ya mungkin saya tidak berani menyampaikan ya, hanya perubahan kira-kira aja. Jadi PKM tahun 2025 itu insya Allah nanti adalah PKM dengan tema, jadi ada temanya. Dan tema ini mesti harus dicantumkan di proposal, paling tidak di latar belakang itu. Bahwa PKM ini misalkan termasuk tema kemandirian pangan, energi dan air. Atau mungkin temanya tentang pemberantasan kemiskinan, gitu. Ada tema-tema seperti ini. Bisa pilih salah satu, bisa lebih dari satu ya. Nah, ini kelihatannya sederhana tapi cukup mematikan ya. Karena kalau nggak milih tema, akhirnya nggak bisa didanai juga.
Oke, mungkin kira-kira itu yang cukup perubahan cukup mendasar. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang dirahmati Allah ya. Sebagaimana kita tahu ya bahwa untuk menuju PIMNAS itu mesti karena perguruan tinggi proposalnya dibatasi, mesti harus ada adik-adik mahasiswa berkompetisi dulu untuk bisa lolos dari perguruan tingginya dari Unikom ya. Nah, karena mungkin yang usul proposal, yang nulis proposal melebihi kuotanya Unikom, jadi mesti harus seleksi. Nah, setelah seleksi baru bisa mendapatkan akun Belmawa itu untuk bisa upload proposalnya. Nah, nanti di Belmawa diseleksi dua tahap ya. Tahap satu dan tahap dua ini penting untuk saya sampaikan tahapan ini karena nanti sebagian besar itu sebetulnya kalau data sampai dengan terakhir itu 70% itu gugur di tahap satu proposal itu. 70% bukan main-main, banyak sekali. Padahal tahap satu itu sebenarnya sederhana, hanya masalah format ya. Ternyata mahasiswa kita itu untuk menyesuaikan format aja ya masih bukan sulit sebetulnya, mungkin enggan ya, kurang mau gitu. Padahal kan sederhananya menyesuaikan format. Tapi itu mematikan. Kenyataannya dari tahun ke tahun itu masih seputar 70% gagal di tahap satu. Sebagus apapun idenya, kalau formatnya nggak sesuai, pasti nggak akan diloloskan. Ya karena memang kita melatih adik-adik mahasiswa ini nanti kalau terjun di masyarakat, mau nggak mau mesti ngikuti aturan itu. Ya nggak bisa menghindari. Oleh karena itu kita biasakan dari awal untuk betul-betul taat aturan, taat pedoman. Gitu ya. Nah kemudian baru nanti di tahap dua itu diseleksi masalah kontesnya ya. Jadi seberapa tinggi kreativitas atau karya yang diusulkan itu baru nanti di tahap dua. Nah ini sebenarnya yang utama juga sampai PIMNAS itu ya sebenarnya inti utamanya ini idenya itu kreatif apa setinggi apa kreativitasnya itu nanti nilainya yang dominan di tahap dua itu yang nilai dua orang ya jadi adik-adik nggak usah khawatir kalau tahap satu hanya satu orang yang menilai jadi begitu salah format ya sudah salah. Oke. Kemudian nanti kalau didanai adik-adik bagus idenya ya insya Allah di acara eh, monitoring pekerjaan PKM, ya. Pelaksanaannya itu dimonitoring namanya PKP 2. Kalau memang bagus, insya Allah bisa lolos PIMNAS juga adik-adik presentasi ya. Sejauh mana pelaksanaan pekerjaannya ini. Proposalnya bagus, dilaksanakan bagus, insya Allah mudah untuk lolos. Nah, mulai 2 tahun yang lalu itu ada istilahnya PKM Award ya. Ini biasanya untuk penghargaan bagi dosen pembimbing, ya bagi adik-adik mahasiswa juga. Bagi perguruan tingginya juga, pelaksanaan PKM-nya bagus, gitu ada award. Di luar PIMNAS ini ya. Oke. Kemudian kalau masuk PIMNAS, ya nanti ada beberapa lomba di PIMNAS itu. Untuk satu judul itu sebenarnya ada 2 lomba. Ya. Lomba presentasi dan lomba poster ini. Ada 2 macam itu. Oke. Dan saya sambil ambil ini pointer ya. Gimana ini pointer? Perubahan menu nih. Oke, baik. Saya lanjut aja. Jadi ada 2 lomba, poster dan presentasi. Ini satu judul yang lolos PIMNAS ya. Membuat artikel ilmiah juga sih, cuman artikel ilmiah kan penilaiannya digabung dengan presentasi. Jadi lombanya sebenarnya ada 2 aja, poster dan presentasi. Poster ada perak, emas, perunggu, presentasi juga ada emas, perak, perunggu ya. Jadi satu judul itu bisa menyabet 2 emas, bisa
presentasinya emas, posternya emas, gitu. Saya kira kalau dari Unicom bisa dapatkan satu judul aja yang emas presentasi dan emas poster, insya Allah itu sudah masuk 10 besar. Gitu. Ya. Satu saja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, syukur-syukur nanti muncul ya, dan saya kira Pak Andreas mungkin nanti kalau ada judul bagus ya dikawal dengan baik gitu ya, agar proposalnya juga bagus, karena untuk di dana itu nilai proposal harus tinggi, paling nggak di atas 550 ya, kalau bisa 600 gitu, maksimal kan 700. Setinggi mungkin proposal itu. Kenapa? Karena selain untuk pendanaan, nilai proposal itu nanti dipakai untuk bobot menuju PIMNAS juga. Kalau nilai proposalnya bagus, nanti menuju PIMNASnya juga lebih mudah. Potensi menuju PIMNASnya sangat tinggi. Jadi mesti kalau untuk pengen menuju PIMNAS, adik-adik dari kapan mulainya? Ya dari sekarang. Dari mulai proposal ini. Proposal harus sebagus mungkin. Nah, tidak hanya bagus masalah tulisan proposalnya ya, tapi juga bagus idenya, kreativitasnya. Oleh karena itu, adik-adik mesti harus banyak-banyak konsultasi dengan dosen. Ya. Nanti akan ada masukan-masukan oleh dosen. Misalkan adik-adik punya ide ini, oh ini sebaiknya ditambahkan ini, sebaiknya tidak pakai metode itu, tapi pakai metode yang ini. Gitu. Saya yakin nanti dari Bapak Ibu dosen akan memberikan masukan-masukan seperti itu ya, agar idenya adik-adik menjadi lebih bagus. Itu yang mesti diperlukan adik-adik. Ya. Dan apalagi gini, ini khusus untuk adik-adik mahasiswa ya. Atau mungkin untuk Bapak Ibu dosen harus menyadari juga ya, bahwa mahasiswa itu bagi yang belum terbiasa menulis ya, atau belum pernah PKM gitu, pengalaman saya mesti tulisannya jelek. Kalau disuruh nulis proposal pasti masih jelek, nggak jelas ini idenya kemana atau fokusnya di mana nggak jelas. Bahkan tidak bisa menunjukkan kreativitasnya itu ada di mana. Padahal kalau disuruh cerita bagus, ya, bisa ngomong gitu. Tapi kalau disuruh nulis, tulisannya nggak bunyi seperti yang dimaksudkan idenya itu. Nah, oleh karena itu adik-adik yang bisa nulis itu, ini tulisannya harus ilmiah kan, enggak? Proposal PKM itu. Tidak sekedar tulisan, tapi mesti tulisan yang nuansa ilmiahnya tinggi. Yang bisa itu hanya dosen, adik-adik. Yang bisa nulis seperti itu. Oleh karena itu, mesti adik-adik mau nggak mau, mesti banyak konsultasi dengan dosen. Itu rahasianya di situ. Ya sebagai gambaran aja adik-adik ya. Karena ini PKM itu tidak sekedar ide bagus didanai, tapi ada unsur kompetisinya. Apa maknanya itu? Ya mesti karena kompetisi kita lihat para pesaing juga. Karena dari 45.000 proposal tahun kemarin itu didanai hanya 4.000. Ya kemungkinan besar tahun ini juga seperti itu. Yang didanai hanya 10%. Sudah barang tentu untuk masuk didanai, masuk 10% terbaik itu juga tidak mudah. Perlu tenaga, perlu usaha yang tinggi. Nah, tidak hanya sekedar ide ditulis, kemudian berharap dapat pendanaan, belum cukup. Ya mesti harus dengan usaha-usaha eh, sebagus mungkin, terutama adalah meningkatkan idenya, kreativitasnya ditingkatkan. Yang kedua adalah tulisannya mesti harus bagus, harus sesuai pedoman. Nah, untuk tulisan yang bagus itu tadi saya sebutkan yang bisa hanya dosen. Ya, adik-adik, sekali lagi saya tekankan, yang bisa hanya dosen. Jadi, kalau pengen proposal bagus, mau nggak mau konsultasi dengan dosen.
Jangan hanya dosen pembimbing yang tanda tangan di proposal, tapi ke dosen yang kelompoknya Pak Andreas ini, yang sudah dibentuk Pak Andreas, khusus yang paham, sudah paham banget PKM. Nah, karena setiap bidang PKM nanti saya paparkan, saya jelaskan, memiliki ciri-ciri yang spesifik. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi selain dosen pendamping yang tanda tangan di proposal, yang paham akan ilmunya, perlu mencari masukan dari dosen yang paham PKM, walaupun ilmunya bukan pada bidang yang adik-adik kerjakan itu tidak ada masalah. Yang penting dosennya paham PKM. Jadi tidak cukup satu dosen. Mungkin sebagai gambaran ya, saya kira yang dilakukan di ITS paham persis, di beberapa perguruan tinggi saya juga tahu seperti yang selama ini hebat-hebat itu ya, ada UGM, ada UB, ada IPB, ada yang selalu sering masuk 5 besar, ada UM, ada Unhas, ya. Saya tahu persis semua apa yang dilakukan perguruan tinggi ini. Sebelum proposal ini sudah ya jenis pelatihan seperti ini udah pasti 1 atau 2 kali. Ya. Kemudian nanti setelah mahasiswa nulis proposal itu dibuka istilahnya bimbingan ya, bimbingan interaktif. Itu bisa diulang-ulang 3-4 kali. Kalau di tempat saya 4 kali. Karena kami juga sadar persis kan ya. Kalau ITS itu memang pendanaan kan selalu di 3 besar ya. Yang sering urutan 2 kalau ITS itu pendanaan. Kalau dulu-dulu selalu urutan 1 ya, tapi akhirnya 10 tahun terakhir ini urutan 2 terus. Apa yang dilakukan yaitu tadi sebelum proposal diupload mesti harus konsultasi dengan dosen yang paham PKM itu 3 kali. Revisi, konsultasi lagi, revisi lagi, konsultasi lagi, revisi lagi, konsultasi lagi. Baru bisa masuk upload ke Simbel Mawa. Itu yang dilakukan di UGM, di IPB, di UB sama seperti Unhas juga sama seperti itu. Unhas dulu juga awalnya dulu nggak begitu bagus ya PKM-nya, sangat di bawah, di luar 10 besar, tapi usaha mereka rutin tiap tahun usaha keras cukup keras akhirnya membuahkan hasil juga, malah tahun kemarin juara 1 ya. Itu bukan berarti mereka biasa-biasa aja, tidak, mereka usahanya luar biasa juga, maka bisa sampai menuju juara 1. Memang cukup berat, apalagi menjadi juara 1 super berat ya. Dapat 1 emas saja sudah berat ya. Karena dari 4.000 yang didanai, masuk PIMNAS hanya 400. Dari 400 itu yang dapat emas cuma 20. Jadi kalau di prosentasi itu 0,0001. Sangat berat untuk dapat emas. Jadi kalau bisa sampai emas itu ya sangat luar biasa. Sampai PIMNAS saja sebenarnya sudah luar biasa. Sudah sangat bagus sampai PIMNAS. Makanya kalau targetnya Pak Andreas sampai PIMNAS ya cukup realistis lah ya. Saya kira bisa, tidak ada yang nggak bisa ya. Tapi kalau untuk emas memang harus betul-betul perfect ya. Dari proposal, dari ngerjakannya, dari laporan-laporan yang dibuat, dari cara presentasi yang dilakukan, kemudian penguasaan permasalahannya. Semuanya harus perfect. Kalau perfect, insya Allah juga bisa sampai emas. Ya, apakah tidak mungkin? Sangat mungkin kalau Unikom untuk bisa sampai emas ya. Sangat mungkin kan. Yang penting kreativitasnya bagus, tinggi, kemudian dikerjakan dengan bagus, insya Allah tidak sulit untuk menuju emas di PIMNAS itu. Ya, saya kira seperti itu ya. Baik adik-adik, seleksi tahap 1 ini yang cukup mematikan juga pengalaman ya, ada 70% gugur. Nah, ini nanti mau nggak mau adik-adik baca pedoman ya. Kalau usul PKM KC atau Karsa Cipta, ya cukup dibaca pedoman
buku satu pedoman umum dan buku tentang PKM kewirausahaan saja, yang lain nggak perlu dibaca. Nanti bisa salah-salah malah kalau baca banyak-banyak. Baca PKM, kalau pengen pengajuan K ya baca pedoman PKM K. Mengajukan riset, baca pedoman riset. Gitu. Ajukan PKM KI, baca pedoman PKM KI. Udah itu aja. Nggak banyak yang dibaca, bukunya juga nggak terlalu tebal, kok tipis-tipis per bidang. Tapi mesti harus baca, mau nggak mau. Jangan mengandalkan mencontoh ini proposal yang sudah didanai dan masuk PIMNAS, saya contohin. Oh, nggak jaminan. Kalau itu banyak gugurnya di tahap satu. Jadi selain lihat contoh boleh, tapi mesti harus pedoman ya. Jadi hanya masalah administratif aja ya. Nanti tak tunjukkan, nanti saya nggak usah tak bahas detail karena ini sangat mudah. Pokoknya mau dibaca bisa memenuhi ya. Hanya tak tunjukkan aja nanti. Yang penting nanti saya ke tahap dua ini karena walaupun secara administratif bagus, proposalnya sesuai doman, idenya juga penulisannya bagus, tapi kalau tingkat kreativitasnya nggak bagus, ya akan gugur juga. Nah, dan nanti saya banyak bicara tentang tingkat kreativitas saja, ya, dan bagaimana memunculkan kreativitas di proposalnya. Tentang kreativitas itu ada tiga macam ini ya, kesesuaian atau keterbaruan topik. Jangan memakai topik-topik yang sudah terulang-ulang terus. Contohnya misalkan PKMK yang sering gitu ya. PKM kewirausahaan terkait membuat objek produk yang dijual itu tentang makanan, minuman, padahal yang usul orang komputer gitu kan ya sangat nggak sesuai itu. Pasti itu digugurkan juga walaupun tulisannya bagus ya. Jadi yang kira-kira sesuai dengan kepakaran tim lah. Walaupun tidak harus sesuai dengan jurusan ya, tapi kepakaran tim. Ya. Oke. Kemudian usul PKM riset ya, yang terkait dengan apa misalkan sudah sangat sering mengeksplorasi daun katu, daun binahong itu sudah sangat sering dieksplorasi. Nah itu juga nilainya juga sulit untuk dapat nilai tinggi. Kemudian yang nomor dua itu ini sangat penting ya, bobot tantangan intelektualnya harus cukup bagus juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini karena nomor dua ini adik-adik mahasiswa yang belum bisa ini melihat ini. Mesti mau nggak mau harus ada bantuan dari Bapak Ibu dosen untuk melihat proposalnya itu kira-kira yang ditulis anak-anak itu tantangan intelektualnya cukup atau enggak gitu. Ya terlalu tinggi juga jangan ya, karena ini mahasiswa ya bukan dosen juga. Kemudian terlalu besar, terlalu berat juga jangan. Ya sekitar 10 juta bisa dilaksanakan gitu. Kemudian walaupun itu 10 juta, tapi memiliki tingkat kemanfaatan yang cukup juga. Ya. Nah kalau tiga ini terpenuhi, saya kira untuk didanai mudah. Ya. Kalau untuk menuju PIMNAS ya nanti dulu nunggu pesaingnya ya, karena kompetisinya itu cukup ketat. Di PIMNAS tadi hanya 1% untuk peluang menuju PIMNAS itu. Oke. Ini contoh-contoh proposal, penyebab proposal tidak lolos itu masalah kreativitas. Kadang ini di tahap satu itu bisa dieliminir juga. Misalkan tentang anak-anak timnya komputer, usul PKMK buat makanan minuman itu banyak dipinggirkan. Kain perca dipakai untuk hiasan itu sudah terlalu sering dipinggirkan. Misalkan usul PKM penerapan iptek atau pengabdian masyarakat, nggak ada mitranya, langsung dipinggirkan. Itu di tahap satu juga. Memang ini kalau mitra kan harus ada kelengkapan administratif ya. Jadi pasti nggak ada, pasti nggak lolos tahap satu.
Usulkan riset tapi hanya berupa review aja, eh, review artikel, maka juga nggak diperbolehkan. Eh, VGK, VGK itu ada permasalahan-permasalahan spesifik ya. Itu permasalahan harus sesuai yang ada di pedoman itu. Ya. Kemudian usul seperti PKMK ada risetnya. Usul PKM non riset, tapi di dalamnya aktivitasnya riset itu juga nggak boleh. Itu di tahap satu bisa dieliminasi. Kalau nggak lolos tahap satu, di tahap kedua pasti ketahuan kalau di tahap dua. Ya. Kelengkapan dokumen itu problem yang banyak terjadi itu adik-adik itu ini bahwa lampiran tidak lengkap ya. Kadang-kadang lengkap tapi seperti CV tanda tangannya cropping itu yang paling banyak terjadi ya. Ini contoh sederhana-sederhana tapi mematikan dan kenyataannya ada 70% itu ya. Ini tanda tangan CV itu paling banyak mematikan. Kemudian masalah luaran, itu banyak juga mematikan luaran ini. Kalau dana itu jarang yang salah ya. Pokoknya ada usul di Permawa di atas 6 juta sampai 10 juta itu. Kemudian dari perguruan tinggi pokoknya ada 50.000 aja boleh. Cuman maksimalnya 2 juta. Itu yang dari perguruan tinggi. Kalau luaran ini sering banyak salah juga, kurang luarannya. Luaran itu seperti ini saya ringkas di atas tadi ya. Nah ini tiap PKM itu luarannya ada 4 ya bidang PKM. Masing-masing PKM beda-beda luarannya. PKM riset, PKM riset ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, akun medsos. Ya. Kalau PKMK ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk usaha dan aktivitas usaha, akun medsos, tapi nggak pakai artikel ilmiah gitu. Nah ini sering terjadi outputnya itu 3, kadang 4, tapi produk usahanya nggak ada, malah ada artikel gitu PKMK ya kan dicoret juga. Nah ini cukup banyak mematikan juga nulis luaran ini nggak sesuai ya. Minimal 4 ini. Apakah lebih boleh Pak? Boleh lebih. Yang wajib adalah 4 ini. Mau diklasifikasi luaran wajib 4 ini ya boleh. Luaran tambahan ada lagi boleh. Ya, seperti haki dan lain-lain. Itu tambahan aja. Mungkin nanti yang ada perubahan di PKMK itu luaran nomor 3 itu berubah namanya aja. Nah, mesti mau nggak mau adik-adik lihat pedoman baru nanti ya. Saya kembali ke sini. Spasi tidak 1,15 itu banyak juga. Adik-adik yang ngasih proposalnya itu ada cover banyak juga. Yang paling banyak ini jumlah halaman lebih dari 10. Ini adalah tahap satu banyak yang tidak lolos ya ini sebetulnya. Oke, ini karena mudah ya, nggak perlu saya bahas satu persatu. Ini ada list ini adik-adik. Cuman list nanti kalau sudah nulis proposal itu dicek aja pakai list ini. Contohnya, misalkan kesalahan sampul ada cover atau enggak. Kalau ada pasti nggak lolos. Kalau sampul sudah nggak ada, nah bagus. Kesalahan pengesahan, misalkan halaman pengesahannya cropping tanda tangannya, ya. Dosen pendampingnya itu cropping CV-nya, maka ini juga nggak akan lolos. Walaupun PDF bukan kertasnya diminta A4 juga, di luar A4 ya tidak lolos juga. Terus ini dicek satu persatu, tinggal checklist ini kalau lolos checklist ini insya Allah tahap 1 lolos adik-adik. Nah ini ada checklist nanti dipakai aja, cukup banyak ya. Karena mudah jadi nggak bahas, tidak saya bahas satu persatu, hanya contoh-contoh aja. Kelengkapan administrasi, nah ini juga sudah ada semua, nah, kemudian ini dibaca aja nanti adik-adik. Misalkan judul, apakah judulnya lebih dari 20 kata atau enggak? Kalau lebih akan dipinggirkan, ya mesti dicek judulnya itu di bawah 20 kata ya. Daftar isi halamannya pakai huruf I di sisi kanan bawah, jangan di kanan atas.
Kalau mulai pendahuluan di sisi kanan atas, mulai angka Arab 1, 2, 3, sampai di daftar pustaka itu terakhir halaman 10. Kurang dari 10 boleh. Kalau lampiran lebih dari 10 tidak ada masalah. Di halaman 11, 12. Ini yang paling banyak salah penomoran halaman ini dan jumlah halaman. Oke, jadi adik-adik nanti tinggal baca ini setelah nulis proposal sambil ngecek aja. Yang ini enggak sekarang nanti pedoman baru enggak ada ya, jadi enggak masalah yang IPM yang IKU. Ini contoh salah ya, ada cover gini salah. Ya, ini contoh daftar langsung daftar isi ya, ini yang benar. Ada ringkasan salah, ya. Ada abstrak salah karena proposal nggak ada abstrak. Dan ini pendahuluan halaman satunya dari kanan atas seperti itu. Saya mengeluarkan pointernya kok tersembunyi di mana ini ya? Nggak ya, enak nggak ada pointer. Biasanya muncul di sini kok nggak ada pointernya ya. Oh, saya lanjutkan aja. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contoh yang benar yang salah gitu ya. Oke. Saya ke ini penulisan daftar pustaka itu cukup mematikan juga. Ya. Ini yang pertama ini contohnya kelihatannya bagus ya benar ya, tapi ternyata itu ada salah juga. Salahnya di mana itu? Ada yang tahu adik-adik? Ada di daftar pustaka tapi halamannya 11 itu salahnya gitu. Kan maksimal halaman 10 tadi ya. Ini salah. Yang paling kanan itu yang benar ya. Terakhir di halaman 10. Halaman 9 boleh, 8 boleh. Ingat juga harus sistem Harvard. Kadang-kadang mirip-mirip Harvard tapi ada banyak nggak urut, wah, akan dieliminasi juga. Nggak urut abjad ya. Oke. Baik, ini ya. Tadi yang masalah dana itu sering salah, ini juga paling rekap dana itu menggunakan yang paling kanan itu. Nanti di pedoman baru juga masih seperti itu. Nah ini yang bagian Belmawa ini nggak boleh kosong. Bagian perguruan tinggi juga nggak boleh kosong. Belmawa itu ada syaratnya 6 sampai 10 juta ini ya. Kurang dari 6 juga akan dipinggirkan, lebih dari 10 juga akan dipinggirkan. Perguruan tinggi maksimal 2 juta, sehingga totalnya itu maksimal 12 kalau total. Dari Belmawa maksimal 10, dari perguruan tinggi maksimal 2 juta. Perguruan tinggi 10.000 aja boleh, ini maksimal 2 juta. Kalau Belmawa minimal 6 juta, nggak boleh kurang. Ya, nah ini juga adik-adik sering salah ya. Jadwal nanti hanya 4 bulan ya, yang benar itu. Jangan 5 bulan. Memang di tahun-tahun sebelumnya itu pernah 5 bulan, tapi yang sekarang 4 bulan. Oke, oke, ya tahap 1 saya anggap selesai. Saya sekarang mau masuk ke masing-masing bidang ya. eh saya tanya Ibu moderator tadi dulu. Oke, saya ini jamnya sampai jam berapa ya? Iya, Prof. Sampai jam 10.20, Prof. Oke, siap. Ini karena masih ada 10 bidang ya. Berarti saya ambil inti-intinya aja. Nah, adik-adik, supaya bisa menulis yang bagus, bisa memunculkan kreativitas yang jelas di proposal, mesti adik-adik pahami dulu tentang apa sih PKM riset itu, ide dasarnya apa, atau boleh dibilang filosofi dasarnya apa gitu.
PKM riset itu filosofi dasarnya adalah mengembangkan ilmu, ya. Entah itu riset eksakta maupun riset humaniora sama mengembangkan ilmu. Jadi mau nggak mau topik yang dipilih, topik risetnya itu mesti sesuai dengan bidang ilmu jurusannya, harus ya. Karena dia prinsipnya mengembangkan ilmu. Jangan sampai orang komputer kemudian terjebak mengembangkan masalah tata bahasa natural language. Bukan dari sisi ilmu komputernya, tapi dari sisi bahasanya, maka akan salah gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang ilmunya. Kalau bidang ilmunya komputer ya bahasanya mesti yang dibahas utamanya, yang diamati, yang diriset itu keilmuan komputernya yang dikembangkan ya. Nah, caranya melihat apa adik-adik? Orang melakukan riset itu bisa diinspirasi dari alam, bisa dari komunitas masyarakat, bisa dari industri, keberadaan industri bisa. Ya. Nah, ini hanya sebagai sumber inspirasi untuk memilih tema, topik atau judul ya. Misalkan, oh ternyata kok orang-orang yang difabel itu banyak sekali ya. Orang difabel khususnya kesulitan komunikasi kok banyak sekali ya. Nah, misalkan gitu, adik-adik tertarik, tertarik kalau gitu tak kait- kaitan apa IT, komputer, mau riset tentang komputer terkait dengan orang-orang difabel. Nah, diinspirasi dari hal-hal yang fakta-fakta kejadian kekinian itu bagus. Apa yang menarik? Ya 10 tema tadi itu menarik semuanya. Tentang lingkungan menarik. Ya tentang kehidupan anak-anak Gen Z itu sangat menarik. Terkait dengan pemanfaatan IT. Ya. Nah, itu sumber-sumber inspirasi yang bagus. Kemudian dilanjutkan dengan karena mengembangkan ilmu, mesti adik-adik kan harus paham bidang judul yang dipilih itu orang melakukan riset terakhir seperti apa, atau paling enggak kronologi 10 riset terakhir lah gitu ya. Makanya nanti kalau ngambil rujukan-rujukan, adik-adik mesti baca-baca dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Karena ini riset. Jurnalnya harus bereputasi, usahakan ya boleh ada di antara tahun 15 sampai 20, tapi yang dominan di akhir-akhir yang dijadikan rujukan utama itu ya mesti jurnal-jurnal tahun-tahun di atas 2021 gitu ya, 5 tahun terakhir gitu. Itu mesti, karena nanti reviewer itu dilihat dari jurnalnya itu. Nah, dilihat dari rujukan yang adik-adik pakai utamanya jurnal. Jadi setelah diinspirasi oleh kejadian-kejadian, adik-adik mesti baca jurnal-jurnal. Orang melakukan riset di topik yang adik-adik pilih itu sejauh mana. Nah, sehingga itu harus adik-adik identifikasi dengan baik. Oh, si A melakukan riset ini, si B melakukan riset ini pakai metode ini, si C melakukan riset ini pakai metode ini. Oh, yang belum itu, misalkan saya tak pengen gabung antara risetnya A dan B. Gitu. Nah, itulah gapnya. Jadi, terpenting dalam riset itu adalah bagaimana adik-adik menuliskan state of the art-nya. Itu kata kunci. Nah, itu harus ada di pendahuluan. Pendahuluan itu isinya latar belakang itu kan bagaimana adik-adik mengidentifikasi problem, mengidentifikasi adanya gap research. Nah, gap research itulah kreativitas adik-adik di bidang riset itu. Baru dilihat kreativitas berikutnya bagaimana adik-adik menyelesaikan problem itu. Jadi problemnya itu ya gap itu. Mungkin adik-adik supaya mudah tak kasih definisi ini ya. Sebetulnya apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu sebetulnya adalah perbedaan antara fakta-fakta yang ada dengan yang adik-adik inginkan. Faktanya apa? Oh faktanya banyak orang-orang difabel, banyak Gen Z yang kesulitan menyesuaikan dengan masalah
endurance misalkan gitu. Oh, fakta-fakta orang riset di bidang itu apa saja? Orang lain dari riset ini, riset sini ada di jurnal ini, gitu. Itu fakta-fakta. Kemudian adik menginginkan sesuatu. Oh, yang belum itu variabel ini digabung dengan itu. Oh, yang belum itu problem ini tapi menggunakan metode yang dipakai si C, gitu. Itulah gap riset adik-adik. Dan itu di bab 1 harus sudah terbaca oleh reviewer dengan bagus. Ya. Nah, boleh juga adik-adik nambah untuk sumber inspirasi itu berita koran, boleh ya. Dari buku-buku juga boleh dipakai, tapi buku yang sudah diterbitkan. Tapi kalau riset utamanya adalah jurnal ya. Oke, kemudian adik-adik melakukan riset, nanti hasil akhirnya sebuah kesimpulan adik-adik itu adalah kontribusi adik-adik untuk pengembangan ilmunya. Jadi kesimpulan PKM itu, kesimpulan risetnya itu. Jadi ilmu jadi berkembang akibat adik-adik mengamati sesuatu dan punya kesimpulan. Itulah PKM riset. Nanti sosial humaniora juga sama. Jadi adik-adik, ini kriteria ini sudah saya ceritakan tadi ya. Ikuti pedoman aja ya. Struktur proposal harus mau nggak mau seperti ini. Jangan dirubah-rubah namanya. Kalau metode penelitian ya metode penelitian mungkin nanti di pedoman baru metode riset masih boleh sama aja ya. Metode penelitian metode riset sama. Tapi jangan metode pelaksanaan akan disalahkan, akan dipinggirkan. Termasuk pertama itu daftar isi nomornya halaman di sudut kanan bawah. Ini sudah ada semua, ikuti aja ini. Nah tentang bab 1 sekarang adik-adik. Triknya adik-adik itu harus menginformasikan sebagus mungkin kepada reviewer, penilai ya. Mau pendahuluan itu di breakdown ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada apalagi manfaat. Itu akan bagus karena memudahkan reviewer. Walaupun di pedoman tidak seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Tapi mudahkan reviewer. Cuman yang diminta seperti ini harus minimal seperti ini. Mau ditambah-tambah boleh. Ini adik-adik lihat ya, apa sih yang dinilai proposal? Ya, supaya lolos kan mesti harus lihat ini. Nah, itu bab 1 itu sekian banyak, 15 tambah 10 tambah 35%. Ini state of the art di bab 1 nanti diperdalam di bab 2. Ya. Jangan hanya dituliskan di bab 2 state of the art itu. State of the art-nya untuk adik-adik memilih problem harus di bab 1. Ya, harus. Sebelum perumusan masalah. Nanti detailnya bagaimana adik-adik menjalankan riset itu ada di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, kemudian problem sudah terdefinisi dengan bagus, gap-nya bagus. Metode untuk menyelesaikan problem itu harus bagus juga. Metode ada 15 bobotnya yang cukup tinggi. Nah, bobot paling tinggi itu ini 30 ya. Potensi program kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Itu sebenarnya tidak lepas dari state of the art tadi menilainya. Kemudian sintesis telah literatur ini di bab 2 sampai memprediksi hasil penelitian nanti digabung dengan bab 3 menilainya. Oke. Nah, ini tinggi 30. Tapi utamanya basisnya adalah state of the art dulu, mulai dari pendahuluan itu. Kalau itu sudah bagus, ke bawah ini insya Allah bagus dengan sendirinya. Apalagi 45 ini pasti bagus. Masalah jadwal dan anggaran biaya. Ya, adik-adik, ini beberapa trik ya. Usahakan kalau menuliskan problem, kalau riset itu ada variabel-variabel yang akan diamati apa. Ya. Ya utamanya tadi merumuskan masalah. Ya. Dan dalam perumusan masalah itu kalau bisa detail variabel-variabel yang akan terlibat apa saja, yang diamati apa saja.
Kemudian kalau tujuan mudah ya, problem dijadikan kata kerja sudah cukup. Kemudian kalau masalah kontribusi, nah nanti akan dilihat hasil akhirnya yang ingin dituju apa sih ini. Kemudian dilihat metodenya akan berhasil enggak sih itu. Nah, itu kelihatan dari situ. Ya. Dan yang terpenting adik-adik, karena ada daftar pustaka itu ya, semua item daftar pustaka harus dipakai, harus disitasi. Begitu juga sebaliknya, setiap ada sitasi di daftar pustaka harus ada sumbernya, harus. Kalau itu sampai meleset, ya nilainya berkurang banyak. Ya. Nah, sumber pustaka itu harus bersifat ilmiah ya. Kalau riset ya harus banyak jurnal-jurnal lah. 50% jurnal. Sebagian buku boleh, sebagian berita boleh. Ya. Oke. Saya kira nggak terlalu detail ya karena waktunya terbatas. Saya ke PKM. Biasanya yang banyak apa Bu, di Unikom? PKM apa? Biasanya di PKMK, KI, PM, IGK, PI Prof. Oke, Sama kalau gitu KC. saya juga. Saya ke PKM kewirausahaan ya. Oke, seperti tadi ya adik-adik yang ingin usaha PKM kewirausahaan, mesti harus paham apa itu PKM kewirausahaan. Tetap ada kreativitas ya, paling bagus, paling tinggi nilainya. Nah, prinsip dasar atau filosofi dasar PKM kewirausahaan itu adalah ada pangsa pasar yang cukup. Jadi, ada banyak kelompok masyarakat yang memerlukan suatu produk. Nah, produk itu syukur-syukur belum tersedia di pasaran. Kemudian adik-adik membuat produk yang dibutuhkan kelompok masyarakat itu. Nah, logikanya kalau banyak yang memerlukan sesuatu, adik-adik yang memproduksi sesuatu yang diperlukan itu pasti kan akan laku kan gitu ya. Itulah PKMK. Itu prinsip dasarnya. Mesti adik-adik apa yang pertama dilakukan? Melihat adanya pangsa pasar. Oh, semakin tahun ke tahun ini meningkat. Misalkan ya, anak-anak Gen Z itu sekarang banyak sekali yang hobi tentang trading gitu ya. Namanya anak muda trading, nah, sebagian besar itu sebetulnya belum terlalu paham tentang trading sehingga kurang begitu menguntungkan ikut trading. Tapi dari tahun ke tahun datanya meningkat ya, anak-anak Gen Z yang ikut trading itu. Nah, kemudian melihat seperti itu, karena nggak bisa trading, dia butuh konsultan kan. Konsultan kalau secara offline mahal. Nah, sekarang adik-adik pandai sekali untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis AI gitu ya. Atau menggunakan deep learning barangkali gitu. Nah, kalau gitu, wow, banyak yang butuh konsultasi kalau gitu. Kalau gitu, karena anak Gen Z hobinya itu ya konsultasi online juga. Kalau gitu tak buatkan produk website, aplikasi website yang bisa dipakai untuk konsultasi bagaimana trading. Nah, jadi ada sekiranya ada yang banyak yang butuh konsultasi, adik-adik memberikan produk untuk jasa konsultasi. Nah, kalau seperti itu pasti didanai mudah. Apalagi adik-adik backgroundnya ilmu komputer ya. Backgroundnya komputer membuat produk yang memang hanya orang-orang komputer yang bisa. Itu kalau untuk didanai sangat mudah. Pokok tulisannya sesuai formatnya betul ya. Tulisannya ya kelihatan terlihat ilmiah, ilmiahnya cukup gitu. Didanai mudah. Nah, kalau masih terkait dengan kekinian gini, apalagi ekonomi kreatif di Indonesia sedang berkembang pesat ya, malah sudah di atas 50% ya kalau nggak salah. Nah, itu topiknya seperti itu bisa menuju PIMNAS itu potensinya sangat tinggi juga. Nah, ya.
Ya, jangan sekali lagi orang komputer membuat produk minuman sehat, jangan ya. Nanti nggak jadi sehat yang minum, tapi jadi murus semua nanti. Nah, jadi apalagi apa tadi adik-adik ada pangsa pasar. Jadi mesti adik-adik mesti bisa di proposal di bab satu itu menguraikan terlebih dahulu tentang pangsa pasar. Mau dipicu sumber inspirasi yang bagus boleh. Misal, oh ekonomi kreatif di Indonesia itu sedang berkembang pesat. Khususnya adalah berbasis digital, ekonomi digital. Dalam 5 tahun terakhir perkembangan pesat. Terkhusus lagi untuk bidang trading, ternyata didominasi oleh anak-anak Gen Z. Gen Z itu ambil peran sekian persen. Gitu ya. Nah, anak-anak Gen Z dalam trading ternyata masih belum pengalaman, banyak mengalami kegagalan, 70% gagal. Jadi fakta-fakta itu diungkapkan. Nah, kemudian di sisi lain, kalau adik-adik searching di Google Trend, mencari ternyata anak-anak Gen Z yang mencari informasi tentang pelatihan trading online, banyak sekali di Google Trend. Itu bisa dipakai data itu. Nah, dari fakta-fakta itu terlihat pangsa pasarnya tinggi kan, banyak yang butuh. Kemudian adik-adik lihat, sudah ada belum yang menyediakan jasa konsultasi online ini? Oh, ada. Dilihat kalau ada. Oh, kelemahannya masih banyak. Dia belum berbasis AI, dia belum ini, kata. Oh, kalau gitu tak buatkan yang berbasis AI. Datanya adalah data menggunakan data-data dari seluruh dunia, misalkan gitu. Nah, jadi kekuatan produk adik-adik, keunggulannya jadi tinggi dibanding dengan yang sudah ada. Kalau seperti itu, didanai terlalu mudah. Bahkan masuk BIMNAS peluangnya sangat tinggi. Oke. Sekali lagi adik-adik apa tadi? Uraian adanya pangsa pasar, menganalisis peluangnya tinggi, adik-adik menyediakan produk itu. Dan usul PKMK. PKMK dilaksanakan, adik-adik udah masuk pasar, udah berusaha, punya usaha ya. Nah, nanti akan banyak yang ikut membeli produk-produk yang adik-adik tawarkan. Itulah PKMK. Jadi dengan filosofi dasar seperti itu, bab satu nanti harus berisi apa gitu. Adik-adik pasti paham kalau filosofi dasarnya tahu. Nah, ini struktur PKMK. PKMK proposalnya seperti ini ya. Format ya harus seperti itu. A4, Time New Roman, spasi 1,15, margin 4333, diawali dengan daftar isi, pendahuluan, bab 2-nya gambaran umum rencana usaha, bab 3-nya metode pelaksana, sampai daftar pusaka, lampiran-lampiran beda dengan research ya. Lihat pedoman, lampiran apa saja yang harus ada, tidak hanya CV, ya, termasuk surat-surat pernyataan. Nah, ini yang 10 halaman yang ini ada di bab 1 sampai daftar pustaka, seperti di riset tadi. Nah, tolong adik-adik baca ringkasan saya ini juga dari proposal. Pendahuluan itu mesti adik-adik harus menguraikan alasan yang mendasari proposal PKMK. Mau diawali dengan sumber inspirasi boleh. So, diinspirasi oleh banyaknya kendaraan yang hilang di area Bandung. Kendaraan motor hilang, boleh. Motor hilang sebagian besar, 70% tidak bisa ketemu lagi. Silakan, itu fakta-fakta. Ya kalau gitu, tak sediakan sebuah produk sebagai pengaman saja kalau gitu. Misalkan kunci rahasia yang digabung dengan GPS, gitu. Itu produk yang ada di buat. Maka kemungkinan akan terbeli besar sekali karena banyak sekali kejadian hilang kendaraan, nggak bisa ketemu lagi. Kalau ada GPS kan bisa dipantau. GPS, fiturnya tak beri kelebihan misalkan. Begitu motor bergerak langsung WA ke HP-nya pemilik
Nah, seperti itu. Jadi, uraikan dulu alasan yang mendasari ya, sumber inspirasinya. Oh, banyak kendaraan hilang. Kalau tadi, oh banyak anak-anak Gen Z trading, ya silakan. Oh, yang trading itu banyak yang gagal. Nah, itu sumber inspirasinya. Kemudian dari situ kira-kira butuh apa sih dia? Oh, butuh alat pengaman kendaraan. Oh, butuh jasa konsultasi. Kalian membuat produk itu berdasarkan kepakaran kalian. Ya, membuat suatu produk. Kalau pengaman yang bisa WA ke HP-HP tadi, pemberitahuan ke pemiliknya kan itu bidangnya adik-adik kan. Kalau kesehatan kan bukan ya. Oke. Kemudian kalau produk itu sudah ada mirip-mirip di pasaran, yang ada di pasaran itu dibahas punya kelemahan apa saja. Adik-adik punya keunggulan di mana. Kemudian untuk mewujudkan produk itu perlu dukungan teknologi apa. Itu diungkapkan di latar belakang. Ya. Ungkapkan jenis dan spesifikasi teknis komoditas atau produk yang akan menjadi wirausaha. Ya, dengan cara memaparkan perbedaan dan keunggulan produk. Perbedaan dengan produk-produk yang sejenis yang sudah ada. Kemudian calon-calon konsumen yang nanti akan beli itu diungkapkan dengan baik. Jumlahnya ada berapa banyak, ketersebarannya di mana saja. Nanti kaitannya dengan strategi pemasaran. Kalau ternyata itu calon pembelinya adalah Gen Z semuanya, nah, adik-adik tidak menggunakan strategi pemasaran online, tidak memanfaatkan IT, ya, usahanya sulit berkembang. Tapi kalau ternyata calon konsumennya manula semua, adik-adik pemasaran mengandalkan online, ya akan kesulitan juga. Gitu. Makanya penting mengungkap konsumen ini. Oke. Nah, semuanya harus punya sumber rujukan, pustaka yang bagus-bagus, yang berkualitas ya. Oke, kalau gambaran umum rencana usaha ini, bisnis plan cukup ya. Misalkan di pedoman itu ada minimal harus ada cash flow ya, adik-adik mesti harus ada cash flow-nya 1 tahun, 2 tahun. Jangan tidak ada, akan berkurang. Itu pentingnya baca pedoman. Walaupun gambaran umum rencana usaha itu tidak ada formatnya, harus minimal apa, ya gampangannya bisnis plan lah, adik-adik di kuliah kewirausahaan itu. Ya. Metode pelaksanaan ya tinggal membuat langkah-langkah. Yang terpenting, langkah-langkah itu kalau dijalani tujuannya tercapai. Maka yang terpenting dari setiap langkah itu uraikan. Langkah itu apa, melakukan apa, pakai bahan apa, pakai alat apa, berapa lama, di mana. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau ternyata pakai dalam desain dia menggunakan software apa, sewa online gitu. Nah, akhirnya bisa minta uang membeli sewa. Ada alat ini, mungkin beli alat itu, maka boleh nanti dalam pembiayaan beli alat. Tempatnya survei agak jauh, beli bensin boleh beli BBM. Gitu. Makanya ini penting untuk setiap tahap itu diungkapkan, pak itu apa, pakai bahan apa, alatnya apa, di mana, berapa lama. Kalau di bab 3 sudah seperti itu, pasti bab 4 mudah sekali. Jadwal tinggal bab 3, ditaruh tabel, taruh di jadwal kegiatan, ditambah waktu, ditambah penanggung jawab. Anggaran biaya tadi tinggal alat, bahan, masukkan pembiayaan, selesai dari bab 3. Ya, kira-kira PKMK seperti ini. Nanti detailnya adik-adik baca sendiri, karena saya nggak bisa terlalu detail. Sekarang PKMPM, pengabdian masyarakat, ini sekaligus PI sama ya. PM dan PI itu sama. Bedanya kalau PKM PM, ini dua PKM PM dan PI itu PKM yang perlu mitra, perlu partner. Kalau PKM PM mitranya adalah masyarakat tidak produktif. Kalau PKM PI penerapan IPTEK, mitranya adalah produktif.
UMKM lah gampangannya gitu ya. Kalau PI mitranya UMKM. Walaupun dia usaha rumah, nggak punya izin usaha, boleh jadikan mitra. Ya. Kalau pengabdian masyarakat, ya kelompok non-produktif seperti sekolah, panti asuhan, kelompok anak-anak jalanan, kelompok ibu-ibu PKK. Jangan kelompok tani, itu kelompok produktif. Kelompok tukang beca ya kelompok produktif ya. Kelompok tukang angkot ya kelompok produktif. Itu bedanya PM dan PI. Nah, filosofinya apa? Filosofinya PKM, PM, dan PI itu adalah membantu menyelesaikan problem mitra. Jadi mau nggak mau mesti harus ada mitranya. Nah, mitranya itu punya problem apa? Itu yang diidentifikasi. Jadi mitranya punya problem sudah barang tentu. Problem mitra itu ada banyak, tidak satu ya. Dari banyak itu adik-adik pilih satu boleh, dua boleh. Menyesuaikan anggaran 10 juta itu. Ya. Jangan banyak-banyak juga sehingga butuh anggaran banyak, nanti nggak selesai. Jadi yang sekiranya cukup dengan 10 juta. Mesti ciri khasnya PKM, PM, dan PI itu adik-adik sebelum nulis proposal sudah diskusi 2-3 kali dengan mitra. Diskusi dengan mitra untuk tujuan apa? Mencari problem yang ada di mitra. Diajak diskusi kelompok-kelompok ibu PKK mau PM. Ibu, usahanya selama ini kumpulan PKK punya masalah apa ya? Oh ini nak kami itu sebagian besar kelompok PKK itu adalah ibu-ibu yang memang tidak bekerja, ini 70%. Nah kami ini memang waktu luangnya banyak. Waktu luang kami harian sebagian besar dari anggota PKK ini dipakai untuk main HP yang kurang produktif. Misalkan gitu. Nah, kemudian di sisi lain ternyata di perumahan itu ada problem masalah lingkungan akibat sampah rumah tangga gitu. Oke. Jadi digabung sekalian aja. Oh, ternyata sampah rumah tangga menjadi masalah di RT ibu-ibu PKK tadi. Nah, kemudian syukur-syukur ditambah lagi. Di kami itu nah sering terjadi cekcok antar warga. Ya gara-gara memang banyak anggurnya, banyak ngerumpi sehingga terjadi sering cekcok. Nah, melihat seperti itu, adik-adik langsung mengangkat problem bagaimana menjadikan kelompok ibu-ibu PKK itu lebih produktif. Gitu ya. Jam nganggurnya tidak dipakai untuk kegiatan yang non produktif, tapi dipakai untuk kegiatan yang produktif. Itu bagus. Kalau kelompok ibu PKK itu tingkat ekonominya menengah ke atas, ya jangan mengandalkan menambah apa ya penghasilan, bukan. Yang penting bisa memanfaatkan waktu menjadi kegiatan produktif. Tapi kalau kelompok ibu-ibu PKK di mana suaminya pendapatannya menengah ke bawah, ya perlu pemberdayaan, dibuatkan aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Misalkan dibuatkan, diajak mendirikan usaha PKK itu. Itu namanya pemberdayaan ya. PKMPM itu pemberdayaan itu sangat kuat. Kalau hanya untuk didanai mudah. Kalau nanti hasilnya bagus, ke PIMNAS juga mudah. Nah, PKMPI juga gitu, tanya dulu mitranya punya problem apa, Pak? Ya biasanya umum, namanya orang usaha itu problemnya kalau nggak di produksi, ya di pemasaran umumnya. Bisa jadi di manajerial juga bisa. Bisa. Akibat nggak bisa manage sama sekali usahanya, maka udah puluhan tahun nggak pernah berkembang. Adik-adik ajari bagaimana memanage usaha yang bagus, ya. Bagaimana membuat pemasaran yang bagus.
Dunianya sudah basis IT, usahanya udah puluhan tahun, tapi nggak bisa berkembang karena memang cara menjualnya masih konvensional semuanya. Adik-adik bantulah bagaimana cara pemasaran dengan memanfaatkan IT gitu. Nah, itu kan bidangnya adik-adik. Itu sudah PKMPI. PKMPI itu cukup mudah. Cari mitra, lihat ada problem di produksi nggak. Kalau nggak ada problem di pemasaran nggak. Ada problem di manajerial nggak. Ya. Yang penting ada mitra. Mitra diajak diskusi, ada problem disepakati, tulis di proposal. Sehingga cara nulis di proposalnya, wah ini yang nggak tak kasih ya strukturnya. Pendahuluannya itu langsung to the point, cerita tentang mitra. Mau satu alinea pendek boleh diawali secara umum. Misalkan mitra PM-nya itu masalah kenakalan anak-anak di jalanan. Misalnya. Mau didahului dengan ini boleh. Anak-anak jalanan yang tidak bekerja di seluruh Indonesia itu jumlahnya ada sekian banyak. Di kota-kota besar, sebagian besar itu tiap perempatan banyak sekali anak-anak jalanan yang hanya beraktivitas tidak produktif di jalanan itu. Boleh secara umum. Tapi selanjutnya alinea berikutnya sudah bicara mitra. Misal adik-adik bermitra dengan anak-anak jalanan yang ada di alun-alun kota Bandung, misalkan gitu. Di situ ada 10 anak-anak jalanan di situ. Langsung aja diajak diskusi, satu dijadikan ketua kelompok gitu ya. Nanti mitranya yang tanda tangan ketuanya itu atau koordinatornya. Adik-adik dia ngajak ngomong di situ diskusi, langsung cerita anak-anak komunitas jalanan di alun-alun Bandung. Nah, ada 10 orang. Kegiatan mereka dalam seharian itu hanya ya nongkrong-nongkrong aja di seputar alun-alun itu dan di seputar perempatan itu dengan gaya berpakaian yang sangat kotor, menakutkan orang, misalkan. Udah cerita langsung mitra semuanya. Nah, dan dia selama beraktivitas itu sudah sekian lama dan sebetulnya dia kesulitan untuk makan, untuk ini, gitu ya, kesulitan untuk biaya-biaya sandang yang lain. Nah, kemudian adik-adik ajak bagaimana menjadikan anak-anak kelompok jalanan itu beraktivitas secara produktif. Misalkan menjual produk-produk khas Bandung, misalkan. Adik-adik ajari cara berusaha, cara menjual. Kemudian adik-adik ajari bagaimana membuat pertunjukan di alun-alun Bandung yang bisa menghibur orang, yang menghasilkan uang. Jadi di latar belakang itu sudah cerita mitra. Sampai muncul, oh mitra itu problemnya ini. Selanjutnya, KRPM sekali lagi, jangan membuat problem pelatihan ini. Jangan, itu terlalu rendah kreativitasnya. Ya, yang kreativitas yang tinggi ya pemberdayaan gitu ya. Yang semula nggak berdaya dijadikan berdaya. Semula nggak punya kegiatan ekonomi jadi punya, itu tuh bagus. Ya. Misalkan kelompok-kelompok tunanetra, semula nggak bisa bicara dengan orang-orang normal, adik-adik bantu menggunakan aplikasi tertentu, sekarang bisa menggunakan HP-nya, bisa bicara dengan orang-orang normal. Wah, itu bagus sekali. Ya, oke, itu PM dan PI sama. Dan PI saya lewati aja, jadi hanya beda mitra ya. Sekarang ke Karsa Cipta, mungkin banyak di Unekom ya. Karsa Cipta itu filosofi dasarnya unik. Ya. Beda dengan riset, beda dengan PM tadi, PMPI tadi, filosofi dasarnya ada problem di mitra, adik-adik datang menyelesaikan problem itu. Ya, mitranya menjadi berdaya. Oke. Kalau K tadi filosofi dasarnya ada kebutuhan pasar, permintaan pasar, adik-adik menyediakan produk itu.
Kalau karsa cipta ini aneh. Nggak ada kebutuhan apa-apa, nggak ada sumber pemicu apa-apa. Adik-adik merasa punya keahlian tertentu, bisa membuat suatu produk, langsung ciptakan aja. Nah, itulah karsa cipta. Ada angan-angan, ada karsa, ingin sesuatu, dibuat aja gitu. Ya, misal nih, misal, oh, diinspirasi oleh developer game yang begitu besar ya. Di dunia transaksi game itu bisa mencapai sekian ratus triliun per tahunnya. Nah, di Indonesia ada sekian banyak. Dalam orang membuat game perlu membutuhkan properti-properti, nah, apa misalkan. Properti tentang bagaimana membuat gambar-gambar tumbuhan yang bergerak. Masing-masing tumbuhan kan beda-beda ya. Tumbuhan yang bisa kelihatan hidup bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Adik-adik membuat properti itu tentang tumbuhan yang hidup, nah, tumbuhan yang bergerak. Nanti dijual properti itu. Nggak harus kalau nggak saya cipta ya. Nggak harus. Nah, untuk membuat properti itu tumbuhan bergerak tidak mudah, membutuhkan teknologi tinggi. Oh, butuh aliran fluida, butuh persamaan Navier-Stokes, butuh jurnal ini, butuh jurnal itu. Nah, akhirnya properti itu adik-adik ciptakan, itulah karsa cipta. Contohnya membuat properti game untuk tumbuhan yang bisa kelihatan hidup. Itu iptek pendukungnya sangat tinggi, butuh jurnal-jurnal juga untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang mengempas pohon itu tidak mudah. Sumbernya mesti jurnal-jurnal. Nah, itulah karsa cipta. Jadi, ingin membuat sesuatu, buat aja. Tapi, untuk membuat sesuatu itu membutuhkan keterlibatan iptek yang up to date. Itu kata kunci KC ya. Membutuhkan iptek yang up to date. Kalau adik-adik ngandalkan IoT, wah udah ketinggalan. Untuk ke KC berat. Dilarikan ke KI saja kalau sudah seperti itu. Jadi cirinya KAS-KC tadi apa adik-adik? Membutuhkan keterlibatan iptek yang tinggi. Misal juga adik-adik pengen, saya akan ingin membuat sesuatu sarana belajar khusus untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kepakaran programming yang handal gitu ya. Nah, adik-adik ciptakan itu nggak apa-apa, itu juga masih tergolong KC. Tapi belajarnya serba online, manfaatkan AI semua, sehingga keterlibatan iptek untuk menciptakan websitenya itu, produk online-nya itu sangat tinggi. Itulah KC. Tapi kalau hanya melibatkan database, ya, kemudian proses-proses konvensional lainnya, ya jangan ke KC, nggak akan mungkin lolos. Ke KI saja gitu. Nah itu sekaligus bedanya KI dan KC. Kalau KI produknya siap jadi, bukan prototipe. Kalau KC boleh prototipe. Kenapa boleh prototipe? Karena iptek yang terlibat sudah tinggi dan sulit. Kalau KI, iptek yang terlibat nggak usah up to date, tidak ada masalah. Yang penting produknya bisa jadi bisa dipakai kelompok pengguna tertentu. Jadi kalau KI melihat kelompok pengguna, calon pengguna siapa? Bukan jualan ya, harus melihat kelompok calon penggunanya siapa. Kalau KC tidak perlu, pengen buat sesuatu. Atau bahkan sekaligus, adik-adik pengen membuat sekaligus jadikan buat aplikasi running on Android yang setiap saat itu bisa memantau kegiatan pemiliknya, apakah itu kegiatannya maksiat atau kegiatan apa ibadah. Sehingga tiap malam itu muncul rekapnya, oh dosanya sekian, ibadahnya sekian. Oh ibadahnya jauh lebih tinggi daripada dosanya hari ini. Nah, mau buat seperti itu, itulah KC juga. Silahkan kalau memang bisa ya. Oke. Nah, untuk bisa menghitung itu kan membutuhkan
keterlibatan ilmu keagamaan yang sangat tinggi juga, ya kan? Itulah KC ya, sederhana sebetulnya. Ingin membuat sesuatu, buat aja. Tapi untuk membuat sesuatu itu membutuhkan keterlibatan ilmu, teknologi, seni yang tinggi dan up to date. Ciri khasnya apa KC itu? Pasti referensinya jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi. Kalau kalian usul KC, referensinya buku semuanya, udah banyak ketolaknya. Referensinya tugas akhir semuanya banyak ketolaknya. Gitu. Oke, Oke, mungkin kita kembangkan ke diskusi aja. Baik, berarti. Jadi gini, Bapak, Ibu dosen yang sangat saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan ini ya. Saya kira ini kan PKM ini fasilitas yang bagus yang diberikan oleh Bermawa ya. Untuk kita itu berlatih, utamanya ini dari PKM ini kan adik-adik mahasiswa itu tidak hanya eh, menuju dapat emas, perak, perunggu, tidak saya kira. Yang terpenting adalah kita berlatihnya itu. Berlatih untuk menjadi insan yang kreatif. Sungguh itu tidak mudah juga, mesti harus melalui pengalaman langsung. Nah, di PKM itu sarana yang bagus untuk be kreatif. Pengalaman kami itu begitu anak itu mahasiswa itu terlibat sekali di PKM sampai PIMNAS gitu, dikasih waktu senggang disuruh lihat gambar saja, disuruh lihat berita saja, suruh baca jurnal aja, langsung muncul ide 1, 2, 3, 4, 5. Itu pengalaman yang saya lihat di anak-anak yang pernah PIMNAS itu seperti itu. Mungkin pernah mengerjakan PKM barangkali bisa, ya setengahnya lah kreativitas. Lihat kelompok anak-anak jalanan langsung muncul ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan idenya bagus-bagus. Saya juga nggak tahu kenapa PKM begitu efektif untuk menjadikan seseorang menjadi eh, kemampuan kreativitasnya jadi tinggi. Ini yang saya jadi tertarik sampai sekarang itu. Cukup heran juga kok bisa ya dengan sentuhan ini dia begitu cepatnya meningkat tingkat kreativitasnya, kemampuan kreasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dituntut lagi itu adik-adik semuanya, khususnya mahasiswa itu ya, bagaimana mengkomunikasikan ide, bagaimana menulis yang bagus, berkomunikasi yang bagus, apalagi berkomunikasi dengan nuansa ilmiah dan tertulis, itu adalah sangat tidak mudah. Kami aja yang dosen sama problemnya, pekerjaan terberat yaitu kan itu. Jadi adik-adik itu kalau sulit itu wajar karena bagi dosen itu pekerjaan tersulit juga. Itu adik-adik. Nah, adik-adik semuanya problem kreativitas, soft skill communication itu adalah dua soft skill yang paling banyak dibutuhkan di belahan bumi manapun. Silahkan dicek ya. Ya sebetulnya yang dikejar adik-adik itu selain soft skill yang lain. Misalkan soft skill untuk bisa bekerja dengan tim secara baik. Itu walaupun dengan 5 orang sulit loh adik-adik. Apalagi bekerja dengan bidang ilmu jurusan yang berbeda, tidak mudah. Apalagi memanage teman-teman yang tingkat kepakarannya sama. Tidak mudah, sungguh tidak mudah. Jadi selain ya soft skill manajemennya meningkat juga ya. Kemudian teamwork-nya meningkat juga. Dan ada skill-skill lain kepedulian itu yang penting. Nah, negara itu problemnya sudah seabrek, nggak habis-habis. Indonesia ini ya dari tahun ke tahun tambah problemnya nambah problem. Nah, yang diharapkan bisa menyelesaikan siapa adik-adik? Masa yang anak-anak lulusan SD? Masa anak-anak lulusan SMA? Bukan kan? Pasti yang diharapkan bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi Indonesia ini ya adik-adik nanti yang sarjana kan gitu.
Nah, sebelum bisa menghadapi problem sesungguhnya, sekarang inilah dilatih. Untuk adik-adik bisa paham persis sebetulnya problem utamanya apa. Sungguh sekali lagi itu tidak mudah. Adik-adik tidak pernah berlatih membuat ide-ide futuristik seperti GFT, VGK. Jadikan wali kota nantilah bingung. Kota ini mau diapakan bingung. Tapi bagi yang sudah terbiasa buat ide itu, sebuat sekali aja, dua kali apalagi gitu. Jadikan wali kota, tahu persis kota ini mau diapakan. Problemnya apa saja tahu persis. Jadi adik-adik, sebetulnya orang kreatif itu simpel. Apapun yang dia lihat, di situ ada problem. Bukankah setiap PKM bidang apapun disuruh menulis perumusan permasalahan? Ya memang itu, kreativitas itu ya itu. Bagaimana mendefinisikan problem sama memberikan solusi. Nah itulah di PKM itu adik-adik digembleng seperti itu. Apalagi nanti cuman buat tugas akhir, pasti adik-adik dengan mudahnya. Sudah bisa tak pastikan itu. Bisa menulis dengan mudahnya kalau pernah PKN. Itu sebagai bukti bahwa PKM ini ya makhluk unik menurut saya. Bisa menjadikan seseorang seperti itu. Jadi utamanya adalah adik-adik itu sangat ditunggu oleh negeri tercinta kita ini. Adik-adik ini yang bakal menerima estafet yang akan menyelesaikan problem-problem nasional ini dengan bagus. Ya, saya kira itu Bu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu ambiar musalin wa ala aliyas ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Umi selaku penanggung jawab untuk kegiatan program kreativitas mahasiswa ini. Juga tadi disampaikan bahwa Prof sedang milat hari ini. Saya ucapkan barakallahu fi umrik. Semoga sukses selalu untuk Prof. Juga Direktur Kemahasiswaan yang sudah mensupport kegiatan program kreativitas mahasiswa di Unikom. Juga Bapak dan Ibu Ketua Program Studi, dosen reviewer, dosen mentor, juga dosen koordinator kemahasiswaan dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Izin saya menyampaikan terkait dengan sosialisasi seleksi internal PKM Unikom di tahun 2025. Baik, untuk definisi PKM tadi sudah dijelaskan oleh salah satu yang membuat buku pedomannya ya, dan ini juga ada beberapa definisi terutama dari partnernya beliau, Bu Ani, bahwa PKM ini sebagai media berlatih untuk mencapai tujuan baik dari diri sendiri, baik memiliki kesempatan sebagai mahasiswa dalam menuangkan idealismenya. Landasan PKM ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 33, di mana bahwa kita sebagai manusia sudah diberikan sama Allah atau Tuhan kita, yaitu dalam bentuk akal pikiran kita, juga hati kita yang digunakan untuk menjadikan bermanfaat yang berada di sekitarnya. Nah, awal mula PKM tersebut ini berada di tahun 1988. Jadi kalau kita perhatikan ini sekitar ada 37 tahun yang lalu, dimulai dari lomba karya tulis ilmiah LKTI sampai nanti kalau lolos pendanaan itu ada di PIMNAS. Dan untuk PKM Unikom sendiri, untuk kepengurusan dari kepanitiaan PKM Unikom itu ada di tahun 2019, namun partisipasinya itu sudah ada dalam lolos pendanaan di Simil Mawas sejak 2011 sampai dengan beberapa kali mengikuti PIMNAS. Nah, PKM sendiri ini memiliki dua home base. Yang pertama melekat di mata kuliah kewirausahaan sebagai bagian dari tugas program mata kuliah kewirausahaan dengan bobot nilainya itu 25%. Sedangkan Ombes yang kedua bahwa PKM Unikom Simbel Mawa ini ada melekat di Direktur Kemahasiswaan. Untuk yang PKM mata kuliah kewirausahaan yang ada di Unikom, pelaksanaannya kalau di kewirausahaan itu adalah 1 semester, sedangkan untuk PKM Unikom Simbel Mawa yang ada di Direktur Kemahasiswaan itu pelaksanaannya adalah 1 tahun. Tujuan PKM sendiri adalah memandukan mahasiswa agar bisa menjadikan pribadi yang memiliki tahu dan taat aturan, kreatif,
inovatif, juga objektif, serta kooperatif. Kenapa harus PKM? Karena PKM ini memberikan dampak terutama terhadap prestasi mahasiswa, khususnya di perguruan tinggi kita, di Direktur Kemahasiswaan, dan peningkatan prestasi perguruan tinggi ini khususnya dalam pemeringkatan Unikom sendiri di Kemendikbud di bidang kemahasiswaan. Yang pada saat ini Unikom sendiri untuk klasternya ada di klaster 4. PKM ini sebagai langkah awal menuju Pekan Ilmiah Nasional, khususnya puncak dari program kreativitas mahasiswa. Untuk di tahun 2025 ini, walaupun kalau Bapak Ibu perhatikan juga ada mahasiswa, untuk pembukaan dari 9 Mawak Kemendikbudnya agak sedikit terlambat, tapi kita coba mensiasati untuk start lebih awal, terutama untuk seleksi internal. Adapun program dari PKM, dari jenis-jenis PKM yang dibuka di tahun ini, seperti yang sudah dipaparkan oleh tim reviewer nasional kita tadi, bahwa ada jenis PKM sebanyak 10 yang ditawarkan, terutama yang di warna biru itu adalah jenis PKM yang didanai, mulai dari PKM RE, PKM RSA, PKMK, PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, dan PKM PGK. Sedangkan 2 itu adalah yang diberikan insentif ya, itu adalah GFT dan AI. Sedangkan untuk besaran dananya yang ditawarkan oleh Kemendikbud mengikuti aturan yang terbaru nanti di Pedoman 2025. Tema-tema yang harus dipilih ini adalah yang ada di pedoman terbaru ya, Bapak Ibu mohon diperhatikan, khususnya dosen reviewer, dosen mentor, dosen pendamping, juga koordinator kemahasiswaan, terutama terkait dengan tema-tema yang harus dipilih oleh adik-adik mahasiswa, setidaknya minimal mencantumkan satu skema dari tema dari 1 sampai 10 yang sudah disampaikan tadi, terutama di bagian awal, supaya melihat bahwa proposal yang dibuat itu adalah yang real life. Dan klaster PKM Unikom di tahun 2023 klasternya sama, masih di klaster 4. PKM yang kita masukkan juga sama, ada PKM 8 bidang dan 2 itu adalah insentif, AI dan GFT. Hanya pada tahun 2024 dari kebijakan Kemendikbud sendiri ada kuota penurunan dari setiap klaster ya, maka Unikom sendiri diberikan klasternya itu adalah 80 ya, tapi berdasarkan hasil proposal seleksi internal kami hanya memasukkan 70 saja yang menurut kami itu sudah mewakili kualitas dan memiliki qualified. Pengolahan seleksi internal Unikom ini terdiri dari ada pengolahan seleksi internal PKM. Kalau misalnya nanti adik-adik mahasiswa yang lolos dari seleksi internal itu, maka kita akan buatkan akun mahasiswanya, juga akun dosen pendampingnya, dan pengajuan proposal untuk di-approve dari lab per universitas, serta pengiriman bukti penunjang PKM internal. Jadi melalui tahapan inilah adik-adik mahasiswa bisa mengikuti seleksi internal PKM. Syarat mengikuti seleksi PKM Unikom, khususnya di 2025, timnya kami batasi di 3, maksimal 5 mahasiswa, di mana mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif. Dan alangkah baiknya kalau mahasiswa yang bersangkutan adalah melakukan kolaborasi. Sedangkan untuk memilih salah satu dari 10 jenis PKM tadi itu diberikan kebijakannya kepada tim yang bersangkutan. Untuk proposal PKM dengan panduan jenis PKM yang dipilih berdasarkan panduan 2025, sambil kita menunggu panduan yang terbaru, kita masih bisa menggunakan panduan yang 2024 terlebih dahulu sambil penyesuaian. Nah, pengiriman proposal dilakukan pada POM yang tertera di layar dan kami batasi untuk waktunya. Jika lolos seleksi internal PKM Unikom, maka proposalnya segera diperbaiki untuk didaftarkan, diberikan akun untuk didaftarkan di Simbelmawa Kemendikbudsentek. Dan proposal diunggah ke Simbelmawa Kemendikbudsentek untuk mengikuti seleksi, serta dosen pendamping pun untuk bisa memonitor mahasiswa dari tim pendampingannya. Berikut adalah alur PKM Unikom di tahun 2025. Untuk alur pertama, ini adalah berkaitan dengan alur yang PKM
dari mulai pengumuman sosialisasi PKM Unikom, kemudian pembukaan PKM Belmawa Kemendikbud, coaching klinik proposal, dan penerimaan. Kita alokasikan proposal tersebut untuk persiapan direview oleh reviewer dan alhamdulillah saat ini beberapa reviewer bisa bergabung. Yang reviewer sendiri kami seleksi karena memang reviewer yang bersangkutan sudah mengalami dan memiliki pengalaman melakukan reviewer, juga melakukan pendampingan yang lolos pendanaan di tahun-tahun sebelumnya. Dan proposal review, proposal PKM, kemudian pengumuman hasil review, perbaikan hasil review, sampai dengan pengumuman hasil seleksi dan pembagian akun, juga batas akhir dari pengirimannya kami cross check sampai dengan approve direktur kemahasiswaan dan rekap data dari proposal PKM. Berikut ada beberapa tanggal yang sudah kami tentukan, terutama tanggal-tanggal yang sudah bisa diprediksikan. Sedangkan untuk tanggal-tanggal yang belum bisa diprediksikan, itu menyesuaikan dari Simbian Mawa Kemendikbudsentek. Oke, berikut adalah tanggal-tanggalnya. Sedangkan untuk alurnya sendiri, alur PKM Unikom ini terbagi menjadi dua. Ada alur pertama, yaitu dari proposal yang diajukan langsung melalui Direktur Kemahasiswaan, dan alur yang kedua adalah dari bank proposal PKM dari mata kuliah kewirausahaan Unikom yang sudah selama ini dimentoring oleh dosen mentornya. Nah, untuk alur pertama, proposal yang diajukan melalui Direktur Kemahasiswaan, yang pertama adalah pengajuannya bisa melalui lab masing-masing yang ada di BINA, baik itu di level universitas, di level fakultas, ataupun di prodi, ataupun pengajuan bisa melalui HIMA, UKM, BEM, mahasiswa Unikom. Kemudian penyusunan proposal sesuai dengan pedoman PKM 2025. Masih dalam proses tahap menunggu, kita bisa sesuaikan dulu dengan menggunakan proposal yang ada di 2024. Dan seleksi internal PKM Unikom untuk diseleksi ke PKM Simbian Mawa. Mohon diperhatikan buat adik-adik mahasiswa, terutama seleksi internal ini kami batasi sampai dengan tanggal 9 April 2025. Sedangkan nanti untuk proses seleksi di level berikutnya untuk masuk ke Simbel Mawa untuk bersaing dengan perguruan tinggi nasional, itu nanti kami sampaikan kembali ya. Dan alur yang kedua, bank proposal PKM itu diambil dari mata kuliah KWU Unikom. Bank proposal ini akan kami bagikan melalui email ya, yang berkaitan dengan timnya, baik itu ketua, anggotanya, juga dosen pendamping yang sudah ditunjuk langsung oleh tim yang bersangkutan. Jadi yang harus diketahui Bapak Ibu Kaprodi, nah, bahwa penentuan dosen pendamping itu yang menentukan adalah tim atau mahasiswa yang bersangkutan, bukan dari pihak kami. Jadi nanti kalau misalnya ada email yang masuk ke Bapak Ibu dosen pendamping, bahwa itu adalah bentuk kepercayaan dari adik-adik mahasiswa yang menjadikan Bapak Ibu sebagai dosen pendampingnya. Kemudian penyesuaian dengan pedoman PKM 2025 dan berikutnya dilakukan seleksi internal PKM Unikom, juga seleksi PKM Simbian Mawa di April kemungkinan besar di tahun 2025. Nah, jalur bank proposal PKM 2025 ini kalau ditotalkan dari mata kuliah kewirausahaan, program PKM ini ada 201 proposal yang kami akan sebarkan kepada masing-masing prodi, kepada tim mahasiswa maupun dosen pendamping. Luaran proposal ini diambil dari luaran proposal PKM dari mata kuliah kewirausahaan yang berada di semester genap 2023-2024 dan ganjil 2024-2025. Namun dengan sangat mohon diperhatikan Bapak Ibu dosen pendamping nanti yang sebagai pendampingnya mohon disesuaikan karena mahasiswa yang ada di tim proposal ini masih menggunakan pedoman 2024. Jadi nanti ada sedikit penyesuaian untuk mengikuti panduan yang terbaru. Bank proposal PKM 2025 ini berasal dari proposal PKM mata kuliah kewirausahaan semester genap 2023-2024 dan semester ganjil 2024-2025 yang akan dibagikan ke setiap prodi insya Allah di hari ini.
Setiap tim mahasiswa yang berasal dari bank proposal wajib mengikuti seleksi internal PKM di Unikom dan nanti hasil seleksinya akan kami umumkan. Sedangkan bank proposal yang sudah dibagikan perlu disesuaikan dengan panduan PKM 2025 dan batas submit setelah disesuaikan itu adalah sampai dengan 9 April 2025 untuk persiapan diunggah di Simbian Mawak Kemendikbud. Bapak Ibu Kaprodi juga dosen reviewer, dosen mentor, dosen pendamping, juga adik-adik mahasiswa mohon diperhatikan terutama dari timeline PKM Unikom 2025 bahwa 13 Maret saat ini kita melakukan sosialisasi PKM Unikom. 13 sampai 9 April adalah penerimaan proposal seleksi internal Unikom. Di 9 sampai dengan 10 April kita coba untuk alokasi proposal untuk kebutuhan seleksi di review oleh reviewer internal Unikom. Dan 12 sampai 15 April ini kita coba proses review proposal diperbaiki oleh masing-masing tim yang didampingi oleh dosen pendamping yang ditunjuk langsung oleh para tim mahasiswa yang bersangkutan. Dan 14 sampai 19 ini persiapan dalam pembuatan akun yang nanti pun akan di-blast ke email yang lolos seleksi pendanaan internal Unikom. Sedangkan 19 April ini akan diumumkan dan nanti kita akan lihat batas akhir tim PKM upload ke Simbian Mawab mengikuti pedoman dan mengikuti aturan yang disampaikan nanti oleh Kemendikbudsaintek. Berikut adalah struktur seleksi internal PKM Unikom. Kami di bawah Rektor Universitas, juga Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kemahasiswaan, juga di bawah Direktur Kemahasiswaan sebagai Ketua PKM Unikom, dan saya juga sebagai Ketua Reviewer PKM Unikom, dibantu oleh Operator PKM Simbian Mawa, oleh Ibu Dian, juga dibantu oleh Sekretaris Direktur Kemahasiswaan dari Administrasi oleh Mbak Ita, juga Mas Ramadan dari Operator PKM Unikom. Berikut adalah tim reviewer PKM Unikom di tahun 2025. Ini menyesuaikan dengan kepakaran beliau, baik yang lolos pendanaan di level PKM maupun di level PIMNAS. Dan ini juga sama, reviewer PKM dari Unikom. Berikut kriteria penilaian proposal PKM. Lolos tahap 1 yang kami nilai adalah administrasi dan kreativitas, tahap 2 dari substansi, dan maksimal nilai ini diperhatikan nilainya adalah 700 poinnya. Dan nanti kita akan mengklaster dan meranking untuk bisa diunggah ke klaster yang ada di Unikom, terutama di Simbian Mawa Kemendikbudsaintek ya, dari nilai-nilai skor tertinggi. Penilaian layak dari masing-masing reviewer ini diambil berdasarkan porsi dan kuota skema proposal yang didanai maupun bentuk insentif. Ini adalah contoh penilaian proposal PKM oleh reviewer. Berikut lolos seleksi internal, maka kita akan berikan tim yang dinyatakan lolos itu akan diberikan email, username, dan password untuk bisa mengunggah proposalnya di Kemendikbudsaintek. Begitu juga dengan dosen pendampingnya untuk melakukan approve. Nah, kebijakan kompensasi yang diberikan oleh universitas bagi PKM yang lolos pendanaan. Tim mahasiswa yang lolos pendanaan PKM akan mendapatkan konversi SKS sebanyak 5 SKS. Nanti silahkan dikoordinasikan dengan Direktur Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi, mekanismenya seperti apa. Kalau misalnya sampai lolos dengan PIMNAS, maka total konversi SKS yang diperoleh adalah sebanyak 10 SKS. Sedangkan untuk dosen pendamping yang mendampingi tim PKM yang sampai dengan lolos pendanaan dari Kemendikbudsaintek itu akan mendapatkan kompensasi SKS sebanyak 5 SKS dikali 16 pertemuan. Dan itu dilaporkan ke Direktur Kemahasiswaan beserta lampirannya, dan nanti kalau misalnya timnya sampai dengan lolos PIMNAS itu menjadi total kompensasi SKS-nya 10 SKS dikali 16 pertemuan. Berikut
gambarannya terkait dengan kebijakan yang ada di Direktur Kemahasiswaan bagi adik-adik mahasiswa yang lolos pendanaan di Simermawa Kemendikbud maupun dosen pendamping yang lolos mendampingi tim mahasiswanya sampai dengan baik di level PKM maupun level di atasnya PKM yaitu di PIMNAS. Baik, berikut adalah contoh contoh proposal yang didanai di tahun 2023 dan mungkin nanti akan kami tambahkan yang ada di tahun 2024 juga. Nah, jadi Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa bisa melihat contohnya supaya di tahun ini makin banyak yang lolos pendanaan ataupun bisa mewakili Unikom untuk menuju ke Pekan Ilmiah Nasional atau PIMNAS. Link panduan PKM akan dimasukkan di sini juga, terutama nanti yang terupdate. Maka nanti adik-adik mahasiswa bisa langsung mengunduh dari sini. Tapi mohon maaf, kami hanya bisa akses menggunakan email Unikom. Jadi tidak ada permintaan akses selain email Unikom, ya. Jadi mohon ditekankan buat adik-adik mahasiswa untuk pengunduhan, silahkan menggunakan email Unikom untuk baik materi ataupun contoh-contoh tadi maupun materi hari ini. Jadi materi hari ini semua akan dimasukkan di sini. Nah, submit proposal dan lampiran seleksi PKM Unikom, link pendaftarannya ada di sini juga. Dan proses pendaftarannya itu adalah dari 13 Maret sampai 9 April, maksimal pendaftaran sampai dengan jam 4 sore. Aksesnya menggunakan email Unikom cukup oleh ketua timnya saja. Berikut yang ingin saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mangga boleh raise hand ataupun bisa melalui chat room. Baik adik-adik mahasiswa, barangkali ada ketentuan yang belum dipahami. Silahkan. Untuk materi ini nanti izin kami dari pihak tim PKM mengeser ke pihak Prodi. Mangga, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, terutama dari dosen pendamping khususnya, yang nanti akan mendampingi juga dari adik-adik mahasiswa, juga barangkali dari ketua prodinya atau dari dosen mentor maupun dosen reviewer. Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk aturannya semuanya ya. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah bisa dipahami juga karena waktunya juga sudah cukup siang. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi PKM Unikom kepada Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, terutama di sini dosen reviewer, dosen mentor, dosen pendamping, juga adik-adik mahasiswa dan juga dosen koordinator kemahasiswaan.